Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para golongan pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudaraku sekalian. Saya membawa kabar bahagia untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio BBC London di Bandung. Dan saat ini Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno dan Bung Hatta, agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar Bung, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kalau begitu, kita sepakati bahwa akan adanya proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Maka dari itu, kita harus menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Ya, setuju. Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, Sukarni, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada perlu apa kemarin? Apakah Bung Karno ada di rumah? Kami membawa kabar yang sangat penting. Ada, silakan masuk. Ada maksud apa saudara datang kemari? Begini Bung, kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Kami golongan muda juga sudah mengadakan rapat, dan hasilnya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak boleh menyampaikan persoalan ini kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan dari Jepang. Maka dari itu, kita harus menyampaikan pada rakyat sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Kekuatan kita yang kecil ini akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa kalian tidak memikirkan wanita dan anak-anak jika terjadi tutupan darah lagi? Bagaimana? Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan bangsa ini, maka semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan bangsa ini. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kelima orang golongan tersebut berpamitan kepada Bung Karno dan bergegas pergi dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya setuju. Yang terpenting saat ini adalah menghadapi para sekutu yang sedang menguasai di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus ke depan. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para golongan muda
tidak putus asa dan kembali menyusun strategi agar memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Enggak, no. Hatta. Kau di sini? Iya, mereka memang di sini. Kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kenapa kabar saya begitu saja hari ini? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Benar, Bung, kalau kita merdeka atas hati Jepang, kita bisa bicara lagi. Boleh. Apakah aku bisa menemui seorang Bernada? Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami sepakat untuk mencegah mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baik, silakan. Soekarno, ada. Ada apa, Suparjo? Rapat PPKI dibatalkan dan aku ingin menyampaikan bahwa Jepang sudah menyerah di Sekutu. Jadi berita itu benar apa adanya? Bukankah saya dan Sandi sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Selesailah perundingan Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Apa datang malam-malam begini? Apakah Laksamana Maeda ada di rumah? Oh, ada, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Pak, di luar ada tamu, Bung Karno, Bung Hatta, dan rekannya. Malam-malam begini? Iya. Sudah. Perhatikan dari sini. Setelah usai perundingan rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memproklamasikan negara Indonesia. Lalu bagaimana untuk persiapan besok? Kita sudah merencanakannya. Besok pagi kita akan mengadakan upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu untuk benderanya bagaimana? Astagfirullah, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu yang menjahitkannya? Baiklah, tapi di rumah hanya ada satu kain merah dan satu kain putih. Apakah tidak apa? Tentu saja. Buatkannya sederhana. Yang penting kita ada niat. Baik, bagaimana jika namanya kita berikan Sangsaka Merah Putih? Baik, Pak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Lho ojo sih. Mau wis ah? Durung. Lu. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua agar aduh, yurek Bung Karno. Jadi kita itu pendapat apa adanya. Aku mati ke mana? Ngawur. Opo aku? Lapo? Soekarno.